Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Gubernur Banten yang diwakili oleh staf ahli pembangunan Bapak Kurnia, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten Bapak Yudi Wibowo dan Bapak Iman Rahayu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Komandan Korem 052 Wijaya Krama atau yang diwakili oleh Bapak Kolonel Pamaji, Bapak Dandim 0506 Tangerang, Bapak Kolonel Infanteri Arif Trisno SIP, Bapak Kapolres Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Kapolres Bapak Aprian Diorina Sinaja, Kajari Kota Tangerang Selatan Bapak Apreza Darul Putra SH, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Bapak Saleh, Bapak Alfi Sahri Rusuk SH, Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Bapak Dr. Muhammad Kasim MH, Ketua DPRD Kota Tangerang Bapak Rusdi Alam, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan beserta anggota yang kami hormati, Kepala BNN Kota Tangerang Selatan Bapak Satria Dika Putra SHMH, Bapak Kepala BPS Tangerang Selatan Bapak Agung Herianto Yuliandono, Kepala Kantor BPN Tangerang Selatan Bapak Seto Apriyadi SST MH, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Bapak Muhammad Taufik Rujat, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili, Ketua KONI Tangerang Selatan Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Angga Hamdani, Ketua MUI Kota Tangerang Selatan yang mewakili Bapak Ustadz Abdul Razak, Kepala Bank BJB Cabang Tangerang Selatan Bapak Hakami, Ketua FKDN Bapak Haji Saiful Judi, kemudian Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, para kepala OPD Kota Tangerang Selatan, para pejabat sipil dan TNI serta Polri Kota Tangerang Selatan, tokoh masyarakat yang hadir, khususnya tokoh pendiri Tangerang Selatan, penggagas dan pendiri Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Dr. Zar Kasino yang kami hormati, kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Rasul Syakir yang saya hormati, Bapak Sadri Saidi yang saya hormati, Pak Sadri di sana ya. Kemudian juga Bapak Insinyur Lantung Pintu Harjo, kemudian Bapak Kiai Haji Sobron Musayyid MA, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pemuda, para akademisi jajaran dan insan pers yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara sidang paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-17 Kota Tangerang Selatan. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini dalam rangka membangun suasana yang penuh semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keakraban. Saya mengikuti Kiai Sobron pakai pantun juga Kiai. Izinkan saya membacakan pantun. Pergi ke Setu lewat Muncul. Sebelum pergi sarapan bakti. Di ruang ini kita berkumpul buat nyambung silaturahmi. Satu lagi. Rebus ubi sampai matang. Makan ubi dicocol keju. Kalau kita kerja bareng buat bikin Tangsel lebih maju. Hari ini saya hormati, momen penting peringatan ulang tahun adalah sebuah momen yang tepat untuk melakukan refleksi dan perenungan. Untuk itu di hari ulang tahun ke-17 Kota Tangerang Selatan, mari kita bersama-sama melakukan refleksi dan perenungan tentang eksistensi, perjalanan, pencapaian, tantangan dan juga peluang yang dimiliki oleh kota yang kita cintai.
Refleksi dan perenungan ini menjadi penting untuk menemukan signifikansinya. Jika kita semua yang hadir di sini ingin bersama-sama mewujudkan sebuah kota otonom yang hadir dan terus berkembang untuk memenuhi harapan dan cita-cita warganya. Upaya untuk memenuhi harapan dan cita-cita ini diwujudkan dalam tahapan-tahapan atau fase yang disesuaikan dengan kondisi, prioritas, dan dinamika yang berkembang. Tahapan atau fase tersebut telah kita formulasikan secara berjenjang, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Terkait dengan tahapan dan fase ini, di kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa pada bulan Agustus yang lalu, kita telah bersama-sama meluluskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029 dalam bentuk peraturan daerah. Dalam RPJMD tersebut dituangkan bahwa visi yang ingin kita wujudkan sampai dengan tahun 2029 adalah Tangerang Selatan unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif menuju kota lestari. Mari kita bekerja bersama, berkolaborasi, dan berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing untuk mewujudkan visi ini. Harus difahami bahwa semua elemen yang ada di Kota Tangerang Selatan memiliki peran strategis. Visi tidak akan terwujud jika tidak ada kesamaan pandangan bahwa visi ini berasal dari cipta dan karsa kita semua. Visi ini untuk kita semua dan visi ini diupayakan pencapaiannya oleh kita semua. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Tema ulang tahun ke-17 Kota Tangerang Selatan adalah bertumbuh, berkarya, dan berdikdaya. Tema ini dipilih untuk mengingatkan kita tentang beberapa hal yang sangat penting dalam konteks upaya untuk membangun Kota Tangerang Selatan. Pertama, kita harus terus berupaya untuk tumbuh, dalam arti terus menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Bertumbuh juga mengandung makna bahwa setiap saat harus ada nilai tambah, dan setiap waktu berganti kita harus mampu membangun sesuatu yang positif dan konstruktif. Kedua, kita harus selalu berkarya, dalam arti kita tidak boleh diam, berpangku tangan, hanya menunggu dan berharap keajaiban. Berkarya mengandung makna kita harus mau bekerja, berupaya, dan berkinerja. Kita semua mengerahkan segenap energi yang kita miliki untuk kepentingan Kota Tangerang Selatan. Dan ketiga, kita harus berdikdaya, dalam arti tangguh, unggul, superlatif, berdaya saing, dan mampu menjadi pemimpin. Berdikdaya bukan berarti menerap prinsip angkuh, namun lebih kepada prinsip untuk selalu berupaya untuk memiliki kekuatan dan kemampuan dengan tujuan akhir untuk kebersamaan dan kebaikan bersama. Panjang semuanya. Hadirin yang saya hormati, tema ini menjadi inspirasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait peringatan ulang tahun ke-17 Kota Tangerang Selatan. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sejauh mungkin melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada. Semoga hal ini akan semakin mempertebal kecintaan, rasa memiliki, dan kepedulian terhadap kota kita. Di tengah-tengah instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sayembara logo hari ulang tahun pada tanggal 13 September sampai dengan 12 Oktober. Sana Sini Seni volume 2 pada tanggal 15 November. Scout and Dance Festival pada tanggal 15 November. Tangsel Flora atau Flora dan Fauna pada tanggal 8 sampai dengan 15 November. Semarak hari ulang tahun di 7 kecamatan pada tanggal 18 dan 19 November. Festival Literasi Belandongan pada tanggal 18 sampai 21 November. Asmara Nala Tangsel Art Festival 2025 pada tanggal 20 November sampai dengan 23 November. Tangsel Great Sale 2025 pada tanggal 17 November sampai dengan 28 November. Tangsel Student Carnival pada tanggal 29 November. Kegiatan Harmony Fest pada tanggal 3 Desember. Tangsel Investment Forum pada tanggal 28 Desember. Pagi ini kita bersama-sama menghadiri sidang paripurna DPRD yang menjadi kegiatan terakhir atau puncak dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pimpinan dan anggota DPRD yang berhormat, hadirin yang berbahagia, selama 17 tahun ini kita semua telah berupaya untuk menjalankan peran kita masing-masing dalam membangun
menata dan memajukan Kota Tangerang Selatan. Terkait dengan hal ini, dalam kesempatan yang istimewa ini, perkenankan saya selaku Wali Kota bersama dengan Bapak Bilar Sadaiksan selaku Wakil Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh alim ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pendiri Tangerang Selatan, tokoh perempuan, tokoh pemuda, insan cendekia, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang Selatan yang selama ini telah bekerja bersama-sama. Penghargaan dan apresiasi yang tinggi juga sudah sepantasnya saya sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan atas kerjasama dan kemitraan yang sudah terjalin baik selama ini. Demikian juga kepada segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tangerang Selatan yang telah bersinergi dan bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Sekali lagi, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ke depan, kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang telah kita bangun ini, mari terus kita lanjutkan. Hari ini yang saya hormati, kerja bersama yang telah kita lakukan selama ini telah memperlihatkan hasil berupa berbagai capaian, termasuk dalam hal indikator makro. Dalam konteks perekonomian, pada triwulan 1 hingga triwulan kedua tahun 2025, perekonomian di Kota Tangerang Selatan menunjukkan pergerakan positif. Di triwulan 1, laju pertumbuhan ekonomi kota kita berada pada level 0,94%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 2,57% pada triwulan kedua. Kenaikan ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat tumbuh dan terus meningkat. Ini merupakan hasil dari serangkaian program pembangunan yang kita jalankan, seperti kemudahan perizinan yang berdampak pada peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan produktivitas masyarakat pencari kerja. Investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang tercatat sampai dengan triwulan ketiga tahun 2025 atau dalam kurun waktu 9 bulan telah mencapai 9,07 triliun rupiah. Hal ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang dalam satu tahun penuh angkanya mencapai 8,70 triliun rupiah. Untuk bidang pembangunan sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 berada di angka 84,81 yang merupakan tertinggi di Provinsi Banten. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita per tahun. Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 tercatat di angka 5,09% atau menurun dibandingkan tahun 2023 yang ada di angka 5,81%. Terkait dengan capaian ini, kita harus terus mengupayakan peningkatan sehingga rasio penduduk yang bekerja dapat mencapai angka di atas 95%. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan visi Tangerang Selatan unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif menuju kota lestari, sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, kita merumuskannya dalam 4 misi. Selanjutnya dalam melaksanakan misi tersebut, untuk tahun 2025 ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berdaya saing global dan sejahtera, program yang kita laksanakan antara lain pembangunan, revitalisasi, dan peningkatan sarana dan prasarana di 27 sekolah, baik SD maupun SMP, pemberian BOSDA, bantuan operasional daerah, bagi 527 siswa TK, 64.786 siswa SD, dan 26.212 siswa SMP. Bantuan biaya pendidikan bagi 7.500 siswa SMP, pemberian beasiswa kurang mampu bagi 2.500 siswa, pemberian beasiswa kurang mampu kesetaraan paket A sebanyak 160 orang, paket B sebanyak 160 orang, dan paket C sebanyak 180 orang. Pemberian bantuan pendidikan sarjana sebanyak 194 orang, pendidikan S1 guru PAUD sebanyak 72 orang, pendidikan magister sebanyak 69 orang, dan tahfiz sebanyak 600 peserta didik. Pemberian insentif bagi 5.000 guru, 317 kepala sekolah swasta, dan 1.151 pengelola BOS.
Penyediaan 9 rute tambahan layanan bus sekolah yang dilayani oleh 10 unit bus. Penguatan program Gider Sehat menjadi Gider Sehat Premium di 54 kelurahan dengan tenaga dokter dan layanan ambulan, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan. Layanan ini diarahkan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang mobile dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses layanan kesehatan untuk semua melalui perluasan cakupan UHC dengan jumlah kepesertaan 100%. Pemeriksaan kesehatan gratis di Fasiankes, pemberian insentif bagi 6.000 kader Posyandu, kelanjutan percepatan penurunan stunting berupa intervensi langsung dan tidak langsung, premi asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 25.000 orang yang terdiri dari petani, peternak atau pembudidaya ikan, pengolah ikan, buruh harian, tukang cuci, pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, pengemudi angkutan umum, pengemudi rental, pengemudi ojek, juru parkir, pemulung sampah, dan pekerja lainnya. Sebagai tambahan informasi, untuk program ini, Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah meluncurkan program Jaga Salira yang merupakan singkatan dari Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Sekitar dan Keluarga dan menjadi salah satu inovasi dalam upaya memperluas cakupan pelayanan. Dalam upaya melaksanakan misi meningkatkan perekonomian daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi. Program yang kita laksanakan antara lain fasilitasi pembentukan 54 koperasi kelurahan Merah Putih, pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata, fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebanyak 72 produk, inkubasi kepada 20 UMKM, program pelatihan tenaga kerja D3 yang merupakan singkatan dari dilatih, disertifikasi, dan ditempatkan, di mana pada tahun 2025 ini diberikan kepada 285 orang. Fasilitasi sertifikasi hak kekayaan intelektual sebanyak 100 pelaku IKM, fasilitasi sertifikasi good manufacturing process, fasilitasi pameran dagang, dan pelaksanaan operasi pasar. Dalam upaya melaksanakan mewujudkan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola yang profesional, inovatif, dan berintegritas, yang kita lakukan antara lain penyediaan WiFi gratis bagi baik di instansi pemerintahan maupun di ruang publik yang hingga tahun 2025 ini mencapai 3.000 titik. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui lomba inovasi perangkat daerah, pemberian insentif bagi elemen kewilayahan yaitu sebanyak 4.757 RT dan RW, 3.508 guru ngaji, 555 amil, 737 merbot, 649 majelis taklim, 130 PKK kecamatan, dan 1038 PKK kelurahan yang merupakan mitra kerja pemerintah kota. Kreasi In-Tangsel, kompetensi kreativitas dan inovasi Tangsel, lomba teknologi tepat guna, dan lomba inovasi perangkat daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembangunan gedung kantor Bapenda di Sukcapil, gedung parkir RSUD Tangsel, dan perkantoran di Cilenggang, gedung farmasi, alun-alun Ciputat Timur, GSG Kecamatan Pamulang, gedung kantor dinas damkar, dan gedung UPT PP3A P2 kami. Dalam upaya melaksanakan misi membangun kota berketahanan, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, program yang kita lakukan antara lain penanganan banjir berupa pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan saluran drainase kota, normalisasi sungai, serta pembangunan kolam retensi. Di tahun ini dilakukan pembangunan dan penanganan kali di 35 lokasi, pembangunan dan penataan tandon atau kolam retensi di 13 lokasi, pembangunan long storage di 5 lokasi, pembangunan stasiun rumah pompa banjir 35 unit, serta penataan drainase kota sepanjang 24,36 km. Untuk tahun 2026 direncanakan akan dibangun kolam retensi atau long storage di 8 lokasi, pembangunan tanggul sungai atau pengendalian banjir di 11 lokasi, pembangunan stasiun rumah pompa banjir di 6 lokasi, dan pembangunan serta rehabilitasi saluran drainase kota. Program Tangsel Terang di mana tahun 2025 ini jumlah yang terpasang sebanyak 100.441 titik, dan sampai dengan tahun 2024 yang lalu jumlah yang terpasang mencapai 10.100 titik.
ditargetkan sampai dengan tahun 2029 nanti total titik tangsel terang yang terpasang berjumlah 15.000 titik. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan 225 km jalan lingkungan, pembangunan 8 jembatan, upaya pengurangan sampah di 38 TPS 3R, 1 ITF, 279 bank sampah aktif, dan 120 rumah magot yang tersebar di 4 kecamatan. Di samping itu juga ditempuh upaya penanganan melalui kerjasama pengelolaan dan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSER. Penataan dan pemeliharaan taman-taman di 13 taman lingkungan, 13 taman koridor jalan utama, serta di Taman Kecamatan Serpong Utara, alun-alun Pondok Aren, alun-alun Pamulang, dan alun-alun Ciputat Timur. Penataan 11,37 hektar kawasan kumuh, di mana jika dihitung mulai dari tahun 2021 sampai dengan Juli 2025 telah mencapai 63,38 hektar. Penyediaan sarana sanitasi berupa pembangunan sarana air bersih dan tangki septik atau septic tank di 1000 lokasi. Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang hingga hari ini telah selesai sebanyak 388 unit, dan jika ditotal dari tahun 2021 sampai dengan Juli 2025 jumlah yang telah diselesaikan sebanyak 1.691 unit. Melanjutkan program RW Mandiri Tahan Pangan atau RW Mantap sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui urban farming. Penataan kampung tematik yaitu Kampung Hortikultura di Jombang dan Ciputat, Kampung Anggrek dan Kampung Budaya Pencaksilat di Pondok Benda dan Pamulang, Kampung Sepeda Koweri, Baiklah, Citperigi dan Pondok Aren, Kampung Sepeda JPG di Lengkong, Udang Timur dan Serpong. Pembangunan kembali rumah korban bencana sebanyak 26 unit rumah. Pembangunan atau peningkatan sarana penunjang pemukiman berupa 16 unit balai warga dan 28 unit gapura. Membangun sanitasi layak pada rumah tinggal sebanyak 230 RT berjumlah 920 orang. Membangun ruang interaksi alun-alun Kecamatan Ciputat Timur. Peningkatan kualitas sarana olahraga yang antara lain berlokasi di lapangan softball di kawasan Alam Sutra, Pamulang Community Center, dan lapangan olahraga Patangke di Parigi. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan posyandu sebanyak 43 unit. Terlaksananya program dan kegiatan tersebut terkait erat dengan aspek ketersediaan anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kita di tahun 2025 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, APBD Kota Tangerang Selatan sebesar 4,608 triliun rupiah. Pada tahun 2025, APBD kita ditargetkan sebesar 5,006 triliun rupiah atau meningkat 8,63%. Diharapkan APBD ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, terkait dengan pencapaian dalam bentuk penghargaan di tahun 2025 ini, alhamdulillah kita telah berhasil meraih beberapa pencapaian. Di tahun ini penghargaan di tingkat nasional dan regional yang telah kita raih antara lain perolehan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian yang ke-13 kali dari BPK Republik Indonesia, penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI, penghargaan sebagai kota layak anak dari kategori utama tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penghargaan juara 1 capaian intervensi penurunan stunting dari pemerintah Provinsi Banten, penghargaan inovasi nasional penanggulangan TBC terbaik dari pemerintah Provinsi Banten, penghargaan atas capaian cek kesehatan gratis terbaik dari pemerintah Provinsi Banten, penghargaan pemenang kedua kompetisi konsep pengembangan investasi Grand Banten Gold dari pemerintah Provinsi Banten, perolehan medali olahraga tingkat nasional dan internasional sebanyak 55 medali, penghargaan keberhasilan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku dari pemerintah Provinsi Banten, penghargaan penanganan kasus rabies dari pemerintah Provinsi Banten, penghargaan peringkat kedua standar pelayanan minimal dari pemerintah Provinsi Banten, dan penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai instansi dengan pengguna aktif sertifikat elektronik terbanyak. Hari ini saya hormati, demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mari kita terus berupaya bersama dan tentunya juga berdoa agar kota yang kita cintai ini dengan semakin bertambahnya usia
kita dapat menjadi kota yang lebih baik lagi, kota yang dapat memenuhi harapan apa yang menjadi hak keinginan warganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kota Tangerang Selatan menjadi kota dan masyarakat yang cerdas, modern dan religius. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya membacakan pantun. Nyarap hati punya pecel, balik pecel di kampung dada. 17 tahun umur tangsel, makin lama makin mantap. Besan datang disuguhin salad beli di Pondok Karya. Kalau kita udah kompak, Tangsel bisa jadi lebih dari. Terima kasih. Dirgahayu ke-17 Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.